Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung di NK Webinar di pagi hari ini. Sebelum masuk ke topik, ada sedikit aturan. Mohon Bapak Ibu menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya. Kemudian jika ingin bertanya, dipersilakan. Kemudian jika ingin menggunakan background yang sama dengan saya, dipersilakan dan Bapak Ibu akan di-mute. Namun jika ada yang ingin bertanya, bisa melalui chat terlebih dahulu, atau nanti ada kesempatan kita akan buka untuk bisa langsung bertanya ke Pak Julius. Sekilas mengenai NQA. NQA adalah Badan Sertifikasi ISO, di mana ada 4 bisnis di Indonesia. Pertama, audit sertifikasi ISO, ya outputnya yaitu sertifikat. Kemudian divisi assessment, di mana untuk outputnya adalah sebuah laporan. Kami juga memiliki divisi pelatihan training. Salah satu programnya adalah webinar di pagi hari ini. Kemudian ada improvement software, di mana lebih banyak software yang bersifat productivity. Kami sudah berdiri lebih dari 36 tahun, mempunyai klien lebih dari 55.000 di seluruh dunia. Beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia, dan hasil survei klien, kepuasan pelanggannya cukup memuaskan, dan total karyawan di seluruh dunia ada kurang lebih 1.000 orang. Untuk event hari ini, free alias tidak berbayar, namun apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, e-materi, dan e-book, Bapak Ibu dapat investasi sedikit sebesar Rp150.000 dengan gampang. Cukup foto barcode-nya, nanti Bapak Ibu akan terhubung dengan Pak Aldo. Untuk e-book-nya dengan judul The Power of Play 2024. Event topik kita hari ini adalah From Stress to Success, bermain dan berkembang bersama Playsonality, dengan pembicara Pak Julius Pratama Soeharto. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfon. Baik, Iya. Bapak Ibu, ini dia topik kita di pagi hari ini. Ini dengan coach yang luar biasa nih telah hadir di depan kita. Coach Julius Pratama Soeharto. Beliau akan membawakan topik From Stress to Success, bermain dan berkembang bersama Playsonality. Luar biasa ini. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Coach Julius. Terima kasih Mas Alfon dan juga Mas Aldo. Saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian ya. Apakah sudah terlihat? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Oke, bentar ya. Saya tadi belum diklik share sound ya. Harusnya yang sekarang udah ya? Sudah, Coach. Sudah ya. Oke, saya sebagai musik background sambil menemani apa namanya? Adem-adem gitu. Nah, saya muterin lagu dikit ya. Kedengeran nggak ya? Kalau mengganggu nanti atau kebesaran, kasih tahu kita ya. Kedengaran. Kedengeran dikit-dikit ya, tipis-tipis harusnya. Iya. Biar kayak di kafe-kafe gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya, dan kita akan ngobrolin hari ini nih ada hubungannya antara stres sama sukses gitu kan. Nah, saya sendiri juga mendalami ini sejak tahun 2017 sebenarnya. Nanti saya cerita perjalanannya kita juga gitu ya. Kenapa ini menjadi penting, nanti kita juga akan ceritain juga. Lalu kemudian ada tips and trick praktisnya, kita akan coba explore juga. Dan kali ini webinarnya agak berubah nih sedikit. Mungkin formatnya kalau selama ini bentuknya satu arah gitu ya, lecturing. Tapi kali ini saya mohon izin untuk Bapak Ibu yang ikut join di sini, kalau bersedia untuk open cam, silakan open cam-nya. Kenapa? Nanti kita akan kasih tahu nih, apa sih yang bisa kita lihat dari open cam ini gitu ya. Dari ekspresi Bapak Ibu gitu, kita mau ngomongin happy, mau ngomongin sukses gitu kan, mau ngomongin stres. Nah, biar kelihatan silakan juga buka kameranya kalau berkenan. Kalau butuh waktu untuk dandan-dandan, saya kasih waktu 10 detik dandan-dandan dulu gitu ya. Lalu kemudian kalau Anda mau pakai avatar juga boleh. Biasanya di menunya Zoom tuh ada disediakan avatar, nggak apa-apa. Kalau mau pakai avatar, kenapa? Karena biasanya pemilihan avatar itu menunjukkan juga kepribadian kita, cie, gitu ya. Jadi silakan aja personalize mau pakai apa gitu ya. Saya tunggu 1 menit. Tapi kalau misalnya eh, agak kesulitan, silakan manfaatkan kolom chat gitu ya. Sebentar sebelum kita mulai, saya ketik di kolom chat bagi Anda yang semangat dan bersedia untuk mengikuti
kegiatan ini sampai selesai, ketikan 1 ya. Angka 1 di kolom chat saya biar tahu, oh ternyata teman-teman bersedia dan juga akan semangat nih ya ngikutin terus sampai akhir ini. Ketik di kolom chatnya angka 1. Oke, sip. Saya udah lihat ada respon-responnya. Silakan kalau mau diketik satunya banyak kan juga nggak apa-apa kok. 1 gitu, gratis kok diketik ya. Oke, silakan. Terima kasih atas responnya. Baik, saya lanjut ya rekan-rekan semua ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, maka saya berkenalan dulu. Nama saya Julius Pratama Soeharto, tapi lagi-lagi Soehartonya bukan yang di Cendana ya. Saya di Kelapa Gading. Tadi sempat ngobrol juga sama Bapak, katanya Bapak, Pak, siapa tadi ya, Pak MIK tuh tadi panggilan dengan siapa ya, Pak ya? Nah, itu kami di Kelapa Gading, kantor kami di Kelapa Gading, kami adalah corporate trainer, Bapak Ibu. Jadi kalau kami biasanya melakukan pelatihan di perusahaan-perusahaan. Latar belakang saya sebagai psikolog, industri organisasi, lalu kemudian sertifikasi yang saya geluti ini adalah Lego Serious Play, gitu ya, lalu kemudian Experiential Learning, dan pada tahun ini, 2024, kita sudah mendaftarkan hak merek ya, merek dagang untuk Bravo Personality. Apa sih Bravo Personality itu? Bravo tentunya nama dari perusahaan saya gitu ya, Bravo. Lalu kemudian Personality itu apa sih? Ada play dan ada personality yang kita mix juga. Jadi satu gabungan antara bermain tapi kita juga bisa kenal kepribadian kita gitu. Dan kami caters kepada teman-teman rekan-rekan yang di perusahaan. Kita contohnya sekarang ini di Astra International, kita sudah 2 tahun di Astra, itu programnya adalah program-program untuk manajemen, jadi leadership gitu ya. Lalu kemudian beberapa program lain yang cukup panjang, misalnya di BFI Finance kita juga ada bulanan ya, training bulanan, dan berbagai macam topik mulai dari yang psychological sampai yang technical. Contohnya apa sih? Finance for non-finance itu juga bisa kita caters juga. Tapi fokusnya kita memang di people ya. Jadi kalau dilihat-lihat beberapa client list kita itu banyak kan industri yang memang padat karya, yang memang bergantung banget sama kebutuhan SDM-nya. Jadi bukan berarti yang lain nggak penting ya, tetapi ketika ngomongin ini adalah core-nya adalah di people banget. Contohnya mana sih? Perbankan. Yes, betul. Kita perlu perbankan itu cepat. Kita perlu itu mudah. Biasanya pakai iPhone atau pakai handphone juga bisa. Mobile banking juga bisa. Tetapi ketika ketemu melayani nasabah, mau ngomongin tentang lending gitu ya, KPR, KPA dan sebagainya pasti ketemu sama orang. Kita juga kalau masih CS memang sih pakai AI ada, tapi paling enak ngobrol langsung, paling enak juga datang langsung ya, ada interaksi langsung dan sebagainya. Oke, so nggak berlama-lama lagi, itu latar belakang saya. Jadi tadi itu bukan icebreaker. Bagi Bapak Ibu yang merasa itu icebreaker, bukan. Itu adalah cara saya untuk analisa Bapak Ibu, ketika kita ngomong tentang personality. Nah, saya mau cerita ada 5 level dalam bermain. 5 level ini apa aja sih? Yang pertama adalah ketika kita lagi main, kita tuh playing not to lose gitu. Contohnya apa? Oh, kalau kita, by the way, teori ini dari teori psikologi olahraga. Oke? Nah, ada 5 level. Level yang paling bawah ini adalah playing not to lose. Artinya apa? Ketika kita lagi main, kita mengusahakan supaya, aduh jangan sampai kalah deh gitu ya. Minimal bukannya ngomongin tentang menang dulu, tapi minimal saya jangan sampai kalah. Nah, apa nih profilnya? Profilnya adalah orang-orang yang ini adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari juga. Kenapa begitu? Hubungannya di mana? Ada profil bermain sama profil kegiatan sehari-hari. Ada sukses, ada stres gitu kan. Ada happiness gitu ya. Ini kenapa nyambung terus? Kenapa? Karena otak yang kita pakai adalah otak yang sama. Perhatikan baik-baik. Otak yang kita pakai adalah otak yang sama. Maksudnya apa sih? Ketika kita tadi lagi main tebak-tebakan, kita menggunakan otak yang sama kan dengan kita lagi kerja, lagi berhubungan, lagi berelasi, lagi networking, lagi main sekalipun gitu ya. Semua otaknya sama. Kebayang? Jadi biasanya, saya nggak bilang 100%, tapi biasanya 70-80% akan terkoneksi. Contohnya, kayak tadi orang-orang yang lagi main tebak-tebakan gitu kan. Wah, orangnya pengennya kompetisi mulu gitu ya. Ada kemungkinan ketika lagi di dalam kondisi sehari-hari, dia juga sukanya kompetisi. Ada yang, diem aja, aku lebih suka nontonin Mas Aldo nih senyum-senyum gitu. Nah, ada juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari, aku lebih kepada observer aja gitu. Nah, gitu ya, 70-80%. Oke, tipe orang main. Nah, kalau orangnya benar-benar main, ada nomor 1 adalah play not to lose. Jadi artinya apa? Dia berusaha menghindari yang namanya resiko. Nggak mau kalau misalnya main gimana nih, ikut webinarnya tapi, aduh kalau mau ngetik jawaban takut malu nih. Aduh jangan sampai kalau saya jawab jadinya malu gitu ya. Aduh kalau misalnya ini jadinya saya dilihat sebagai orang yang nggak pintar. Udah deh saya nggak mau terlalu banyak terlibat deh gitu ya. Playing not to lose ya. Yang kedua, naik level yang kedua adalah playing to cruise. Cruise itu ketika teman-teman tahu ya, kita naik pesawat dan ternyata mencapai ketinggian tertentu, misalnya 10.000 kaki. Nah, pilotnya itu udah mengaktifkan autopilot dan itu adalah cruise ya. Artinya tanpa harus disetir, jalan. Nah, playing to cruise itu apa artinya? Playing to cruise itu sama seperti misalnya peribahasa, hidup itu mengalir seperti air.
udahlah santai aja gitu ya. Jadi dia ketika lagi main ya udah santai aja, nggak ada beban gitu ya. Tapi juga nggak ada intensi untuk misalnya upgrade gitu ya, untuk improve tuh nggak ada. Tapi lebih kepada udah main aja, playing to terus. Dalam kehidupan kita juga sama. Berapa banyak dari kita yang ternyata kita tuh kalau kerja ya udah kerja aja, masuk kerjaan, habis gitu pulang ya pulang gitu, playing to terus aja ya, benar ya, ada yang kayak gitu. Oke, yang berikutnya ada orang-orang yang ternyata dalam bermain itu playing to compete. Oh iya nih, saya lihat tadi pas lagi main tebak-tebakan udah ada yang jawab, wah dia udah jawab 2, saya belum jawab, saya mau jawab dia udah jawab 3, saya jawab 2 deh, dia jawab 3, saya jawab 5 deh gitu ya. Playing to compete, apa tuh artinya? Kita akan coba membandingkan. Mindset ini adalah mindset perbandingan. Ketika saya lakukan tertentu, terus kemudian orang lain lakukan tertentu, nah perbandingan di mana nih? Ada yang bilang bahwa oh yang ini lebih maju, yang ini lebih kurang, yang ini lebih advance, yang saya lebih terbelakang gitu. Ada perbandingannya. Dan kadang-kadang mindset ini nggak cuma membandingkan kepada orang lain. Kadang-kadang mindset ini adalah kompetisi kepada diri sendiri. Ya, iya sih, enak tuh orangnya katanya punya privilege gitu ya kalau di kerjaan. Nah kalau saya siapalah saya ini cuma lulusan titik-titik gitu ya. Ah, enak sih kamu anaknya orang kaya, aku ini juga anaknya orang titik-titik gitu ya. Yang negatif bisa jadi buat dia, yang positif buat orang lain gitu ya. Nah, ini level yang ketiga. Level yang keempat adalah level yang playing to win. Bagus juga ya ketika orang-orang ini masuk ke dalam level yang keempat. Nah, pokoknya fokusnya adalah untuk menang. Tapi ingat nih, ketika kita ngomong fokus untuk menang, pasti energinya terkuras, pasti tenaganya terkuras, pasti waktunya terkuras gitu ya. Mungkin juga resources yang lain ya, artinya bisa jadi uang, bisa jadi sumber daya yang lain dan sebagainya, pasti juga memfokuskan ke sana gitu. Nah, ketika udah nyampe di sini sebenarnya udah bagus gak sih? Bagus sih, tapi lihat ya ada kurasan yang seperti ini. Jadi menurut teori dari psikologi sendiri menyatakan bahwa ternyata ada yang paling atas nih, adalah playing to improve gitu. Artinya apa? Ketika kita ngomongin tentang personal growth-nya kita, penguasaan diri kita gitu. Jadi kita nggak ngomongin tentang pokoknya udah menang-menang gitu ya. Coba bayangin, apalagi sekarang akhir tahun. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya panggil teman-teman juga gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin setiap bulan ada KPI tertentu, mungkin ada target tertentu gitu ya. Mungkin ada tantangan tertentu yang harus ditangani gitu. Nah, sampai 12 bulan ini sampai Desember, gimana nih? Kalau yang playing not tulus pasti ya nggak usah diomongin lah. Menghindari yang namanya tuntutan. Aduh, jangan deh, aku kalau dikasih tugas ini aku nggak mau gitu ya. Playing to cruise santai aja gitu ya. Playing to compete dia akan lihat, oh perusahaan sana begitu, perusahaan saya gini. Oh divisi sana begitu, oh divisi saya begini. Oh leader yang di sebelah sana kok kayak gitu ya. Leader di saya kok kayak gini ya. Tim saya kok kayak gini ya. Tim sebelah sana lebih kayak gitu ya. Playing to win dia akan wah kejar terus gitu ya. Tapi begitu kejar terus bulan pertama dapat, bulan kedua dapat, bulan ketiga dapat, tiba-tiba bulan keempat aduh capek, bisa jadi stres, bisa jadi butuh healing. Tahu-tahu abis healing hilang ya. Bulan kelima resign misalnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya ada resikonya. Tapi kalau playing to improve adalah saya lihat bahwa oh iya ya, saya ini setiap bulan saya tuh ada sesuatu yang saya improve, baik itu dari knowledge, dari skill dan dari attitude gitu. Sehingga itu yang membuat kita lebih happy, itu yang membuat kita lebih stresnya bisa kita kelola dengan baik. Kan kita ngomong tadi from stress to success ya. Bagaimana sih kita bisa sukses? Sukses yang paling utama adalah ketika kita bisa improvement gitu. Nah, lagi-lagi di yang paling bawah ini saya ketemu dari workshop saya, dibilang di antara 5 ini teorinya teori American ya, American Psychology of Sports ya sebenarnya. Lalu kemudian orang-orang bilang gini, Pak Julius, kok Jule. Kalau aku dipanggilnya dengan Jule ya, Julius Lego biasanya gitu. Sekarang, karena aku suka main Lego gitu ya. Nah, bilang gini, kok Jule, ini ada 5 level, tapi di Indonesia ada satu lagi nih. Apa itu? Ini dia. Ya, kadang-kadang malah ada yang lebih parah lagi dari yang nomor 5 gitu ya. Ada nomor 6 yang playing victim ya. Main tapi misalnya, waduh, aku ini paling salah, aku ini paling yang terzolimi gitu ya. Aku ini paling yang buruk gitu. Lalu kemudian yang salah adalah orang lain, yang salah adalah situasi, bukan salah saya. Kebayang ya? Waduh, ini paling parah nih katanya gitu. Oke, nah kalau dilihat-lihat dari 5 piramida ini, 5 level ini, ada komen nggak nih? Mungkin boleh ketik di kolom chat dulu sebelum kita lanjut nih. Ada komen nggak nih? Atau ada pertanyaan nggak nih dari sini? Karena ini adalah basicnya ketika kita nanti masuk ke materi-materi selanjutnya yang berbicara dengan personality. Kebayang ya, ketika teori ini apa ya? Katanya orang bilang ada teori untuk bisa sukses tapi dengan cara bermain. Kok bisa sih? Kok mengenal kepribadian dari bermain? Nah, ini dia. Kebayang? Itu bagian depannya adalah play gitu ya. Jadi, pasti nih ada koneksinya. Ketika orang lagi main,
dengan koneksi kita sehari-hari. Makanya kita bilang dengan personality. Wah, thank you Om Putra. Waduh, dari jauh ya. Bisa menilai tingkat ambisius juga. Mungkin. Bisa. Betul. Ada orang yang lebih mungkin motivasinya rata-rata gitu ya. Ada yang mungkin demotivasi gitu ya. Atau bahkan malah counter produktif ya, yang playing victim gitu ya. Ada, bisa. Thank you Pak Hendy. Thank you responnya. Oke, saya coba lagi ya, bahwa ternyata di setiap keseharian kita itu, saya lanjut ke sini, orang pernah dengar namanya work hard, play hard gitu ya, dan saya sering bilang work hard, play hard gitu. Terus kemudian, apa sih lawannya dari play? Ada satu institut yang namanya Institute of Play, ini benar-benar ada institutnya, dia meneliti bermain, tapi khusus untuk dewasa, dan ada bukunya, rekan-rekan boleh cek di bukunya di sini juga gitu ya. Ternyata lawannya dari bermain itu bukan kerja, tapi depresi. Lihat aja gambar yang saya berikan ilustrasi di depan ini. Bayangin kalau pekerjaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman tuh monoton. Bahkan hitam putih ya, bukan cuma monokrom aja ya, tapi hitam putih gitu. Artinya apa? Begitu masuk kerja, nggak boleh ngomong sama sebelahnya ya, nggak boleh main ya, terus pantau kerjaan ya. Kamu tugasnya hanya untuk kerja, dan kerja. Capai target, dan harus capai target, gitu kan? Nggak boleh interaksi. Kalau istirahat gimana? Kalau istirahat nggak usah ngobrol sama teman-temannya. Kalau bisa ngerjain kerjaan dikit-dikit gitu ya. Kalau pulang gimana? Kalau pulang udah, kalau belum ada kerjaan yang belum beres dikerjain lagi. Kalau Sabtu gimana? Sabtu masuk loh, kita masih ada kerjaan lagi. Kebayang nggak? Waduh, itu bisa jadi depresi ya teman-teman ya. Jadi, kalau dibilang work hard, play hard, ternyata, waduh bener juga nih. Apa sih hubungannya? Nah, ternyata hubungannya adalah lawannya dari play itu bukan kerja. Kita bilang katanya kalau lagi main nggak boleh kerja. Kalau lagi kerja, jangan main ya. Nah, ternyata kalau tanpa ada unsur bermain, maka bisa jadi yang namanya depresi. Nah, jadi inilah yang saya bawa ketika kita ngomong tentang psikologi bermain gitu. Psikologi bermain gimana sih? Kita sebenarnya membangun yang namanya motivasi. Kayak tadi bener ya, ada motivasi untuk bisa menunjukkan improvement gitu ya. Menunjukkan juga kreativitas. Masih ingat tadi tebak-tebakannya? Kesannya bercanda-bercanda aja, kesannya cuma main-main aja, tapi ya butuh kreatif ya. Teman-teman mendadak dalam waktu kurang lebih 2-3 menit yang tadi belakangan, teman-teman mulai mikir-mikir, apa ya hubungannya? Dan menarik semua pengalaman yang ada. Wah, Monas. Oh, ini Mona Lisa ya gitu ya. Kebayang ya, tapi itu jawaban yang kreatif, jadi saya ingat banget tuh. Nah, gitu ya. Kreativitasnya keluar gitu. Terus kemudian keterlibatan. Keterlibatan itu apa? Teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu mulai ketik di kolom chat. Mulai terkoneksi dengan saya gitu ya. Mulai kita bisa lebih banyak ngobrol. Ini bukan yang satu arah tapi benar-benar terlibat. Kebayang ya? Jadi ketika kita ngomongin ini, keren banget ya. Ternyata dengan bermain kita bisa bangun motivasi, bisa ningkatin kreativitas, bisa lebih banyak engagement. Banyak klien saya di perusahaan yang suka bilang bahwa, oh timnya ini kerjanya sendiri-sendiri. Timnya kerjanya silo, kurang kompak, kurang kreatif. Begitu diajak main, kok luar biasa kreatif ya? Gitu. Bahkan kemarin kita lakukan baru saja di bank, salah satu perbankan nasional swasta di Indonesia, dan kita bikin workshopnya itu adalah workshop refleksi akhir tahun. Tapi kita pakai modelnya design thinking. Jadi kita ajak main juga, ajak interaksi juga. Mendadak mereka punya banyak bahasan yang mereka jadikan, ini bagus ya kalau kita bawa di Raker tahun 2025 nih, awal tahun nih, kick off meeting nih. Wah, oke banget. Nah, itu ternyata dapat insight dari main. Dan kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya yang kita fasilitasi, ini saya skip untuk menjelaskan, tetapi kita lihat besarannya ya. Main itu ngapain sih? Main itu tentu fasilitasi komunikasi. Lalu kemudian emotional wellness. Tadi ada yang ngomong stres, ya lalu kemudian mau jadi sukses gimana gitu ya. Pasti emotional wellness-nya harus di-maintain juga. Kemudian kita akan meningkatkan social relationship. Nggak cuma sekedar komunikasi sendiri, tapi lebih kepada ke sosialnya. Lalu kemudian ujung-ujungnya gimana sih? Mohon teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, lihat yang di warna merah. Warna merah adalah area tadi yang play to improve. Inilah yang namanya ngomongin tentang, kenapa ya kita udah training, udah lakukan pelatihan, tapi kok kurang efektif ya? Kok masih belum kena ya beberapa kompetensi yang mau kita sasar gitu. Lihat aja di warna merah. Nah, tetapi kalau mau nyampe ke warna merah berarti ada warna oranye, warna pink-nya, warna ungu-nya, sampai ujungnya ke warna merah. Nanti kalau udah kompeten, maka warna merah ini akan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik lagi. Dan ini ujung-ujungnya di mana sih? Ujungnya di play sendiri, gitu ya. Oke. Ini ada komentar juga, saya baru lihat di kolom chat ya. Tadi pikirnya lawannya adalah serius. Bener ya, katanya lawannya dari play itu kepikirannya tadi serius. Tapi ternyata enggak nih, ternyata depresi nih Bapak Ibu ya. Lawannya dari play bukan serius nih, tapi ternyata depresi. Depresi itu apa sih? Depresi adalah kondisi sedih berkepanjangan. Merasa stres,
atau di bawah dalam kondisi tekanan berkepanjangan. Paling gampang itu. Jadi kalau kita bilang depresi ya, tapi perhatikan baik-baik ya. Kalau cuma sedih doang ya emang orangnya lagi sedih, memang lagi ada bad mood, memang lagi ada feeling yang nggak enak. Tapi kalau feeling yang nggak enak itu berkelanjutan, ya, dan kondisinya lama. Lama tuh berapa lama sih? Menurut saya sih depresi itu biasanya 1 sampai 3 bulan tuh udah dapat ini ya, dapat kriterianya ke sana gitu. Minimalnya 1 bulan. Tapi kalau kita sedih sehari, sedih 2 hari, sedih 3 hari, seminggu, ya oke lah gitu. Karena setiap orang biasanya beda-beda menangani situasi stresnya. Tapi kalau udah sampai 1 bulan penuh, itu dia. Yang mesti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya. Nanti bisa diarahkan ke saya buat untuk ini ya, untuk kita terapi gitu ya. Oke. Sip, terima kasih, terima kasih. Sip, ini kita coba lanjut lagi. Kenapa sih kita ngomongin dengan play juga gitu ya? Karena play ini kalau dilihat ini adalah berhubungan dengan tahap perkembangan. Oke lah, kalau yang dari anak sampai remaja dan sebagainya, ini biasanya perjalanannya cukup panjang. Jadi bahkan dari bayi sekalipun, ketika kita ajak ngobrol bayinya, ini peran ibu dan peran ayah juga. Jadi nggak cuma ibunya aja ya, tapi peran ayahnya juga untuk ngobrolin juga gitu ya. Lihat, mulai dari conception sampai dia lahir, sampai terus berkembang dari anak-anak dan sebagainya sampai jadi young people, itu semuanya berhubungan dengan quote unquote ada bermain. Ini play, semuanya play. Ada somatic, artinya gerak tangan, sensori ya, attachment, embodiment gitu ya. Terus kemudian projective, anaknya mulai bisa cerita gitu ya. Lalu kemudian bisa role play, bisa main drama gitu ya. Play integration, dia bisa jadi satukan bentuk tertentu ya kan. Terus kalau udah dewasa gimana? Nah, ini masuk di fokusnya di orang dewasa. Orang dewasa tuh tugas perkembangannya di psikologinya adalah identity dan juga versus role confusion. Artinya apa? Dia bangun identitasnya. Contohnya kalau dilihat-lihat nih, yang people tuh 18 sampai 25 loh. Berarti angkatan mana nih? Ini adalah angkatan pertama kali masuk kerja, Ibu Bapak. Ya, kebayang ya kalau kita lulus di usianya 22, 23, 24 gitu biasanya ya. Maka 23, 25 itu adalah masa kita pekerja pertama kali biasanya, masuk dunia kerja pertama kali, first jobber gitu. Dan itu yang menjadi membentuk identitasnya. Makanya begitu saya lihat bahwa oh iya ya, gimana caranya teman-teman orientasi karyawan baru? Gini Pak, kita kasih buku manual dia baca aja. Wah, bablar ya kan. Ada lagi yang oke, saya bahkan bukan kasih buku lagi, kasih aja PDF-nya. Ada lagi yang oh enggak Pak, kita belajarin aja dari websitenya perusahaan. Perusahaan kita tuh value-nya A, B, dan C gitu. Saya pernah ketemu di klien saya, ini kisah nyata. Saya suka cerita ini juga. Saya meeting untuk training need analysis gitu ya sama HR. Jadi tim HR-nya ada tim trainingnya, ada HR manajernya gitu ya. Saya dijemput, kita naik ke kantornya di lantai, saya lupa lantai berapa, sampailah kita di lantai tersebut, buka lift dan saya lihat ada corporate culture atau corporate value ya. Biasanya terpampang dengan jelas gitu di depan lift gitu ya, dengan poster yang sangat besar. Terus kita belok masuk di ruangan itu, di pintu kaca juga ada corporate value gitu ya. Masuk lagi terus kemudian di setiap ruangan itu menggunakan nama value-nya gitu. Misalnya contohnya nama value-nya leadership gitu ya. Nah, oke Pak, nanti kita meetingnya di ruangan leadership ya Bapak, tunggu di sana. Oh ya udah, saya masuk sana, tunggu sebentar, terus kemudian kita meeting, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus saya tanya, pertanyaan saya gini, Pak, Bu, kalau di perusahaan ini value-nya apa ya? Terus mereka lihat-lihatan berdua, apa ya? Kayaknya ini sih Pak, teamwork. Fakta menarik ya, di poster-poster tadi nggak ada namanya teamwork. Terus saya jadi bingung, ini gimana dong ya? Orang udah lihat setiap hari, bahkan tadi aja pas jemput saya pasti lihat juga. Saya kan begitu masuk saya observasi gitu kan, lihat juga. Kok nggak dapet ya? Ternyata ini nih. Kalau dibilang tuh, saya bilang kurang main ya. Mainnya kurang jauh. Jadi artinya apa? Kalau otak kita tidak distimulasi gitu ya, ya itu cuma sekedar tulisan aja. Makanya begitu saya lihat, oh ini ya, holistic play development itu 18 sampai 25 plus gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah saatnya kita untuk bisa, wah ini ada identitas apa yang mau dimasukin, ada value apa yang mau kita tularkan gitu ya. Jadi sangat-sangat terintegrasi banget. Lihat di paling bawah ada tulisannya synaptic pruning and remodeling. Artinya apa? Pruning tahu Bapak Ibu, pruning itu ketika kita misalnya kalau kita mau merapikan tanaman ya, itu namanya di prune. Misalnya contohnya kayak bonsai gitu ya, nanti kan dibentuk gitu ya, pruning gitu ya. Dan remodeling tentunya dibentuk ulang kembali. Jadi kita menggunting dahan-dahan yang nggak perlu gitu ya, atau yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan sinaptik itu apa sih artinya? Otak kita sedang melakukan seleksi. Oh yang ini perlu, yang ini nggak perlu, yang ini perlu, yang ini nggak perlu, ini perlu, ini nggak perlu. Yang ini potong, yang ini potong, yang ini potong. Kebayang nggak kalau misalnya ternyata di tahapan yang paling penting ini krusial dari adolescent sampai young people, tapi ternyata kita nggak pernah lakukan internalisasi value gitu ya, kita nggak pernah membentuk identitas diri,
Tapi dengan cara apa? Dengan cara bermain. Nah, perhatikan di sini ya. Caranya apa? Ternyata caranya bermain. Sekarang ini kalau kita lihat adalah ngomongin tentang cara kerja otaknya juga nih. Cara kerja otaknya seperti apa sih? Cara kerja otak kita. Nah, menariknya nih, kadang-kadang orang belum tahu kalau diajak main, mainnya kayak gimana sih. Nah, sebelah kiri itu adalah saya tiba-tiba angkat tangan. Nanti saya turunin dulu. Ini gimana caranya nih? Lower hand. Nah, kebanyakan angkat tangan. Yang di sebelah kiri itu adalah otak kita kalau kita terjemahkan dalam bentuk homunculus. Homunculus itu adalah seperti kita lihat bentuk manusianya gitu. Artinya apa? Otak kita tuh ngerjain atau fokusnya di area mana sih? Nah, ternyata areanya tuh yang dilihat adalah tentu area wajah yang paling besar. Karena ini ekspresi. Makanya tadi saya mengundang Bapak Ibu untuk open cam. Nah, kan jadi kelihatan nih maksudnya apa sih gitu. Karena kalau kita open cam kita jadi tahu nih ekspresinya seperti apa. Apakah engage atau enggak, ataukah dia sedih, ataukah dia marah, dan sebagainya kelihatan dari muka. Yang kedua dari tangan. Nah, maka dari itu, apa ya tools yang kira-kira baik dan juga berguna supaya kita brain friendly, ramah buat otak ketika kita belajar sesuatu, ketika kita main sesuatu, ketika kita mau raih sukses, pakainya pakai apa? Nah, saran saya rekan-rekan, walaupun nanti setelah ini rekan-rekan bisa nih, Bapak Ibu bisa misalnya, oh ya, ngomong sama Mas Aldo, aku mau pesen dong Mas, PDF-nya tadi gitu ya. Tapi survei mengatakan 99% orang tidak akan membuka PDF-nya. Atau biasanya 99% akan dibuka sekali aja. Habis gitu lupa gitu ya. Nah, sarannya gimana? Mulai dari sekarang, saran saya kalau bagi Anda yang lagi dengerin ini dan di sebelah kiri sebelah kanan ada kertas dan bolpen, catat. Apa aja yang menurut Anda menarik. Mas Jule, boleh nggak aku nyatetnya di laptop? Bisa sih, tapi kurang terhubung dengan cara kerja otak kita. Bayang nggak? Kalau kita ketik tuh sama kita nulis itu lebih kompleks ya. Jadi saran saya silakan ambil kertas, terus kemudian tulis apa aja yang menurutnya menarik. Oh iya, otak kita itu bekerja dengan tangan juga. Nah, itu menarik kan misalnya gitu. Nah, silakan Anda boleh tulis dulu. Gitu. Dan ini fungsi otak yang kalau dibilang ada otak kiri dan otak kanan, ada somato sensori, ada juga motor cortex ya. Dibilangnya seperti itu. Jadi itu mengendalikan fungsi-fungsi, bahkan yang fungsi tanda kutip adalah organ tubuh ya, mulai dari jari-jari kita, leher, apa segala macam itu semua adalah yang di sebelah kanan. Rekan-rekan bisa lihat ini, makanya mind and body connection dibilangnya begitu. Tapi kita bingung kan, mind body connection gimana ya? Nah, ternyata ini adalah data faktanya bahwa mind body connection itu nyata banget gitu. Lalu kemudian setiap kita gunakan otak kita, menggunakan organ tubuh kita, maka itu akan mendapatkan pembelajaran yang bagus. Contohnya apa sih? Contohnya gini, ada yang bilang, oh iya, corporate value kita adalah tadi ya contohnya, teamwork gitu. Nah, itu baru sampai mengaktifkan cuma mulutnya aja. Tapi kalau misalnya teamworknya itu diberikan gerakan, makanya suka bikin apa tuh? Kalau di perusahaan misalnya bikin yel-yel gitu ya. Orang pikir hanya bermain-main aja, tapi buat saya tuh ada nuansa bermain yang digunakan dan juga menggunakan mind body connection gitu. Ternyata dia bilang gini, oh ya, value-nya adalah teamwork. Teamwork tuh adalah tangan kiri dan tangan kanan kita satukan. Teamwork, misalnya begitu. Nah, begitu mereka lakukan seperti itu, saya jamin deh, biasanya 80%, 90% itu orang lebih ingat. Gitu, ketika mereka lakukan dengan gerakan juga. Gitu. Apalagi kalau lakukannya sambil berdiri, bukan duduk gitu ya. Nah, biasanya tuh corporate value, makanya ada gerakan-gerakan tertentu gitu ya. Ada yel-yel tertentu gitu. Supaya apa? Supaya semuanya teraktivasi. Lihat deh, semakin banyak kita gunakan fungsi otak yang di sebelah kanan, maka akan semakin diingat sama otak kita. Gitu ya. Oke, ini kebayang ya. Ini jadi bukan berarti, oh ini cuma psikologi aja, itu karena cuma tips and trick motivasi aja gitu ya. Nah, tapi ternyata itu benar-benar ya bisa kita engage semuanya gitu. Jadi secara actionnya juga selaras gitu. Oke, yang berikutnya lagi, kalau kita ngomongin scope of play-nya itu dari mana sih gitu ya. Nah, yang kami tangani atau saya tangani adalah yang antara therapeutic play dan juga play therapy. Artinya apa? Mungkin tingkat keparahan problemnya belum sampai severe ya, belum sampai parah. Di bawah ada tulisannya slight, moderate, severe ya. Severe itu paling parah. Slight tuh sedikit-sedikit aja. Kalau sedikit-sedikit aja ajak main aja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya severe itu lebih kepada misalnya gangguan dari motorik, gangguan dari sensori gitu ya. Nah, kebetulan kami di Bravo lantai 1 2 3-nya kami adalah sekolah untuk anak kebutuhan khusus, sebenarnya terapi untuk anak kebutuhan khusus. Jadi, saya dekat nih dengan model seperti ini gitu ya. Lalu kemudian apa sih kalau orang dewasa? Orang dewasa biasanya di tengah-tengah tuh yang moderate gitu. Terus kemudian mungkin kompleksitinya gimana? Mungkin cuman several atau multiple, nggak sampai ke yang kompleks gitu ya, yang bisa kita lakukan sebagai corporate trainer. Karena kalau nanti udah masuk ke sana, sebelah paling pojok lebih kepada psikoterapi, ke psikologi, bahkan ke psikiatri gitu ya. Jadi konteksnya kalau diajak main sama saya gimana sih? Nah, ini therapeutic play atau play therapy itu tengah-tengahnya biasanya gitu. Jadi kita ada
ada nuansanya seperti itu. Ada lagi nggak playwork-nya? Ada. Playwork tuh ada yang slide yang dikit-dikit sampai ke yang moderate lah misalnya gitu. Modelnya seperti itu. Tapi biasanya saya bilang dengan ikuti sesi kita jadi ada terapinya juga karena kita akan lihat nih apa sih diri kita, siapa sih diri kita. Contohnya yang mana sih? Contohnya kayak tadi yang paling mudah. Nah, langsung mendadak saya langsung bilang kalau apalagi di kelasnya tatap muka ya, langsung kelihatan tuh siapa yang playing not to lose, siapa yang playing to cruise, siapa yang playing to compete, siapa yang sudah sampai level playing to win, siapa yang sampai playing to improve. Ada lagi orang-orang siapa yang menilai dirinya di situ tapi dinilai diri orang lainnya di tempat yang lain. Jadi interaktif banget gitu ya. Jadi bisa sangat-sangat bisa untuk lakukan yang namanya terapi ketika kita sudah diagnosis dulu gitu. Oke, saya berhenti sebentar karena ada message dari kolom chat saya baru lihat dari Bu Ina ya. Apakah bisa untuk membentuk personal value ya? Kalau memang tidak bekerja, bisa banget, bisa banget, bisa banget. Jadi bermain sendiri, jadi main secara mandiri itu benar-benar bisa tuh mengkoneksikan atau rilis stres juga. Siapa di sini yang rilis stresnya adalah dengan bermain dan tanpa sadar itu adalah main gitu ya. Jangan nggak sadar kalau itu main. Contohnya apa sih? Ada di sini yang misalnya kalau lagi stres dia main game ya, mungkin Mobile Legend, mungkin main yang apa dan lain sebagainya. Stresnya jadi lebih hilang. Ada lagi yang lagi stres dia lagi main, dia juga main juga nih. Main jalan-jalan keluar, bener nggak? Jalan-jalan ke mall gitu kan, nongkrong, main sama temen, bener nggak? Walaupun nggak mainan, tapi sebenarnya bahasanya kan main ya. Kita ada interaksinya, ada engagementnya di sana dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih kalau ini nggak fokusnya di corporate, betul. Ini kita pakai yang workshop kemarin kita pakainya untuk personal. Jadi temukan dulu gaya bermainnya kita kayak gimana, lalu kemudian cara bermain kita kayak gimana, goal kita apa, lalu kemudian nanti kita selaraskan gitu. Oke, ini menarik ya. Nanti Bu Ina ikutin sampai akhir karena kita akan bagiin profil kepribadiannya atau play DNA bahasanya begitu ya. Dibilangnya play DNA karena kita pengen tahu nih, ibu bapak lebih seneng mainan apa gitu. Dan kita akan bisa terapi lewat mainan tersebut. Contohnya bagi teman-teman yang sukanya levelnya main tembak-tembakan. Tembak-tembakan itu apa sih maksudnya? Oh, kalau tembak-tembakan tuh ada yang ketembak, ada yang nggak kena tembak. Berarti biasanya kan kompetisi gitu ya. Nah, kalau yang suka dengan kompetisi, maka kita akan treatmentnya juga dengan arahan yang suka kompetisi tersebut. Masuk akal ya? Gitu. Jadi dengan cara kita main, ternyata kita healing a part of ourselves. Kenapa healing a part of ourselves? Ingat lagi rekan-rekan di slide sebelumnya. Jangan-jangan di tahap perkembangan sebelumnya ada tahapan yang kita belum lewati. Contohnya apa sih? Tahapan yang pertama, tahun pertama, trust and mistrust. Ya, ketika anaknya minta susu, nangis, dan sebagainya dicuekin. Akhirnya apa? Duka batin loh. Terus dia jadinya apa? Nggak mudah percaya sama figur otoritas. Oh, mama saya tuh, atau ibu saya tuh, atau bapak saya tuh nggak peduli sama saya. Dewasanya gimana? Oh, atasan mah nggak ada peduli-pedulinya sama kita udah kerja keras. Tapi atasan gitu-gitu cuek-cuek aja. Ya bayang, trust and mistrust. Ternyata nggak diajak main waktu anak kecil. Dan selanjutnya ini kalau mau dibahas kurang lebih 5 SKS ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kuliah perkembangan gitu. Jadi kebayang ya. Jadi ini yang jadi dasar kita ketika kita ngomongin tentang personality gitu. Ternyata main tuh kompleks ya, nggak cuma sekedar main doang. Tapi mainnya tentu yang terstruktur dan kita tahu ini ada ujungnya mau kemana gitu. Nah, ujungnya mau kemana sih? Nah, kadang ngomongin ujungnya mau kemana. Nah, ujungnya ke sini. Kalau ngomongin tentang happiness, kebahagiaan, pagi hari ini yang entah itu cenderung cerah maupun cenderung mendung di tempat saya, terus saya pengen tanya, how happy are you? Seberapa bahagianya Anda? Satu yang, wah kondisinya sangat-sangat tidak bahagia, sampai 10, wah bahagia mentok gitu, 10 gitu. Nah, kira-kira berapa nih? Saya tolong bantu dong, tolong dituliskan di kolom chat. Supaya saya juga bisa tahu nih, indeks kebahagiaan kita berapa. Saya tahu ini sangat-sangat subjektif, tapi monggo, silakan aja. Tuliskan aja. Feel free ya, feel free. Saya nggak banyak. Ini cuma sekedar yang respon muncul aja. Angka berapa yang muncul, ketik aja. Gitu, silakan. Ini respon-responnya lucu nih, 9, 8, seberapa banyak 7 dari 10, dan terakhir dari Om Putra. Om Putra bilangnya adalah 9 setelah mendengar. 7 sampai 8, oke, nice. Thank you ya rekan-rekan ya, thank you banget Bapak Ibu sekalian. Saya coba lanjut nih ya. Kita baca data aja deh kalau gitu ya. Nah, ini ada indeks kebahagiaan. Nah, indeks kebahagiaan ini sekarang kita di Indonesia itu ada di peringkat 80. Dari berapa? Dari kurang lebih 140 ya. 140 negara, kita 80. Lumayan tinggi nggak? Lumayan tinggi loh. Gitu ya. Ini baru hari Rabu tanggal 3 2024 nih. 2024. Jadi ini data terbaru ya, indeksnya gitu ya. Di Asia Tenggara, ini masih konsisten. Kita di nomor 4.
Singapura nomor pertama ya, terus kemudian Thailand yang lebih happy, Malaysia, lalu kemudian kita gitu. Jadi katanya orang-orang Singapura berarti paling bahagia ya. Orang-orang Thailand yang kedua, orang-orang Malaysia itu yang ketiga, yang keempat orang Indonesia gitu. Tapi kalau lihat dari rentangnya, menurut saya masuk akal. Kalau teman-teman masukin angka 7, angka 8 itu kayaknya orang-orang Indonesia orang yang happy ya. Tapi ada fakta yang menarik lagi. Ini ada World Happiness Index. Nanti teman-teman boleh cari juga. Jadi saya baca data juga gitu ya. Di 2024 betul, peringkatnya peringkat 80 ya, dengan nilainya 5568 tuh datanya cocok ya. Ini dua website yang berbeda. Jadi saya research dulu, terus kemudian saya cek gitu ya. Terus kemudian dicek di sini juga. Ada nih, World Happiness Ranking. Ternyata tahun 2013 itu sempat kita di urutan 76. Sempat juga di urutan 74 di tahun 2015. Jadi lebih tinggi ya. Sekarang ini malah di 80. Walaupun sebelumnya tuh urutannya 84 gitu, 87, 82 itu less happy ya. Tapi semakin lama makin kecil. Angkanya makin kecil sebenarnya makin happy gitu ya. Nah, jadi dari data ini saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Terakhir kali kita happy banget itu mungkin kayaknya tahun 2015 gitu. Nah, coba ingat-ingat lagi mungkin Bapak Ibu waktu 2015 ada saat-saat yang happy nggak? Kalau buat saya 2015 tuh signifikan. Kenapa? Karena 2015 bulan 5, tanggal 5 bulan 5 2015 saya buka perusahaan saya. Jadi PT Bravo Synergy Solutions itu tuh tanggal 5 bulan 5 2015. Jadi saya bilang, oh ya, it's happy moment ya. Jangan-jangan gitu ya. Nah, siapa tahu, nggak tahu Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang keingetan juga gitu ya. Mungkin ada yang menikah di tahun 2015 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat ya. Kalau dilihat apa nih yang paling signifikan terlihat di situ ya. Nah, ini nih ada satu gambaran lagi ya. Apa sih kalau gitu true happiness gitu. Nah, saya selalu bilang bahwa dalam kehidupan kita, biasanya kita tuh mengincar 3 hal ya. Perhatikan baik-baik nih. Apakah sesuai atau enggak? Kalau sesuai, nanti ketik angka 1 ya. Kalau kurang sesuai, ketik angka 2. Tapi kayaknya ini saya sudah lihat dan saya sudah ngikutin nih salah satu sahabat saya namanya Coach Aris Sandi Setiono gitu ya. Dia sudah bergelut banget dengan pikiran bawah sadar manusia gitu ya, dengan kebiasaan manusia dan ternyata dia bilang cuma 3 kok. Coach Yule tahu nggak? Cuma ada 3 banget nih yang ternyata menjadi sumber idaman orang. Nomor 1, sehat. Nomor 1 sehat. Nomor 2 kaya raya. Financial freedom whatsoever ya. Nomor 3 bahagia. Sehat, kaya raya, bahagia. Cocok nggak? Siapa di sini yang pengen sehat, kaya raya, bahagia? Nah, coba silakan ketik tuh. Kalau pengen sehat, kaya raya, bahagia, ketik yes gitu ya. Sehat, kaya raya, bahagia. Sehat, kaya raya, bahagia. Ya kan? Katanya orang bilang itu, oh buat apa kaya kalau nggak bahagia? Ya, gitu ya. Buat apa sehat kalau nggak bahagia gitu. Buat apa kaya kalau nggak sehat gitu ya. Katanya bilang gitu. Jadi biasanya 3 ini. Kebayang ya. Yes ya, semua pengen itu ya. Yes, semua pada pengen itu. Yang ngetik ya saya doakan dapat sehat, kaya raya, bahagia. Minimal bahagia dulu deh ya. Kalau sehatnya ngurusin diri, kaya raya urusin diri, bahagia sama saya. Cie, gitu ya. Semoga bisa ini ya, semoga bisa terkoneksi ya. Kalau bahagia sama saya, kalau sehat, nanti saya kenalin. Ada coach yang berhubungan dengan kesehatan, Coach Roy Irawan. Kaya raya, mental block, keberlimpahan, ada Coach Arisandi. Kalau ngomongin kebahagiaan sama saya, ya, gitu ya. Nah, apa nih? Kita ngomong bahagia dulu ya. Tadi kan kita ngomong sukses, ngomongin stres juga gitu ya. Kita lihat nih gambar yang sebelah sini. Ini anak bayi ini kelihatannya happy banget ya, betul ya? Dari ekspresi, makanya tadi saya bilang nyalain kamera karena bisa lihat ekspresinya ya. Yang kedua, katanya, ini ada teori bilang, happiness is subjective emotional state. Jadi artinya apa? Subjektif banget. Kadang-kadang yang bikin kita happy sama orang lain happy beda ya. Kita makan Indomie aja tuh happy banget gitu ya. Nggak harus misalnya, gue nggak harus makan yang steak wagyu gitu ya. Tapi Indomie di kayak gini nih, udara-udara adem-adem, mendung-mendung kayak gini. Waduh, happy banget deh gue gitu ya. Enak tuh, apalagi ada cabai rawitnya. Wah, enak banget. Kebayang ya? Apa sih ya itu? Ini katanya subjektif banget, tapi menggabungkan antara feeling, perasaan bahagia, sukacita, joy gitu ya. Lalu kemudian ada contentment, wah adem gitu ya, aku ini cukup begitu aja. Dan fulfillment, wah aku ini udah tercukupi kok. Aku ini udah mencapai target-target aku gitu. Lah, tapi kan ini anak kecil ya. Dia nggak ngerti nih yang namanya perasaan-perasaan di atas, perasaan sukacita lah, satisfaction, kepuasan, ya kan, contentment, adem gitu, terus kemudian fulfillment. Emang dia ngerjain target apa? Wah hari ini aku target udah nangis berapa kali gitu, nggak ada kan ya? Harusnya nggak kayak gitu, dia nggak punya target itu ya. Kalau orang dewasa ada ya kan, misalnya, oh saya capai KPI 200%, wah happy banget ya kan. Saya capai target saya 120%, wah happy banget. Tapi kan dia anak kecil. Jadi kok kenapa dia tetap bisa happy? Ada nggak sih sesuatu yang ternyata berhubungan dengan happiness juga? Jangan-jangan, ini food of thought kita ya, jangan-jangan pikirin dulu nih.
Jangan-jangan yang bagian atas saya kasih dua yang warna berbeda ya, warnanya warna stabilo kuning dan warna stabilo kuning, dua warna tersebut. Jangan-jangan happiness itu, rasa happy adalah sebenarnya state of mind yang kita nggak sedih ataupun kita nggak dalam kondisi kita tertekan atau troubled gitu ya. Dan itu seneng loh. Coba deh bayangin lagi nih. Apakah kita harus ngejarin semuanya sukacita, ya kan? Semuanya luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes gitu ya. Kalau bahasa saya gitu ya. Tapi kalau ternyata ini adalah state tertentu, mindset tertentu yang ternyata, iya, gua nggak susah aja tuh gue seneng loh. Ya kan, gue nggak dalam dalam masalahnya tuh gue seneng loh, nggak troubled gitu loh. Happiness gitu. Kenapa begitu? Karena ada ini. Ya, happiness itu adalah ketika kita bisa dalam satu harmoni, satu keselarasan ya. Kenapa? Nomor satu adalah ketika kita tahu nih apa yang mau jadi intention saya ya, natural acceptance saya. Ada dialog juga dengan apa yang saya pengen gitu. Kalau bahasanya tuh apa yang jadi realitanya kita sama apa yang jadi ekspektasinya kita. Semakin jauh ekspektasi antara realita dengan harapan gitu ya, biasanya makin stres, bener nggak? Coba deh. Wah, realitanya saya duitnya baru 100.000, tapi saya pengen ngumpulin 100 juta. Wah, jauh banget. Ya, bisa jadi stres ya, bisa jadi nggak happy ya, bisa jadi nggak harmoni ya, gitu. Saya ekspektasinya sih pengen kerja di perusahaan internasional di luar negeri. Ya, tapi sekarang aja saya belum dapat kerja. Jauh banget ya, stres banget ya, gitu. Nggak bahagia ya, karena nggak harmoni gitu ya. Nah, apa artinya? Nanti kita akan coba lihat ya. Ketika ada kontradiksi, muncul yang namanya tadi unhappiness gitu ya. Sehingga ada konsep berlawanan. Tapi kalau misalnya ada harmoni, maka selaras. Oh iya, saya tempatnya di sini, saya ada di sana, menuju ke arah sana step by step. Ada improvement. Maka dari situ kita akan coba lihat lagi, oh ada yang namanya hubungannya, ada relationship-nya. Masuknya di mana sih tadi tuh? Masih ingat yang piramida di awal? Playing to improve? Nah, ya kan? Oh, saya di sini. Oke, saya belum dapat kerja, tapi besok saya dapat panggilan kok. Mendadak kita jadi lebih happy, ya kan? Gitu. Jadi ada state of mind yang berbeda gitu ya ketika kita ngomongin hal ini. So, apa yang mesti dilakukan nih? Nah, kalau gitu, kalau kita udah tahu ini rumusnya apa sih? Nah, ini yang biasanya saya tawarkan juga ke teman-teman untuk memakai rumus ini. Ini dari mana? Teman-teman nggak usah bingung, ini nggak ada teori mana-mana, tadi di googling juga nggak ada, ini gabungan saya sendiri gitu ya. Jadi ketika kita survei, kita sudah punya 10.000 partisipan yang saya ajak main lewat Playsonality, lewat workshopnya Lego dan sebagainya, kita ajak benar-benar literally main. Pokoknya workshop saya di corporate tuh isinya main. Orang yang nggak tahu ngelihat dari luar, oh ini cuma main-main doang. Tapi di dalam mereka ngomongin sesuatu, mereka ngomongin creative thinking, mereka ngomongin, klien saya tuh pernah persiapan IPO 2 hari, tapi metodenya main. Kebayang nggak tuh? Ya kan? Ada lagi yang boost motivasi. Saya Januari banyak nih sama teman-teman di asuransi. Kita kick off meeting dan sebagainya. Goal setting main. Jadi orang ngelihatnya cuman main-main doang ya. Tapi ternyata mereka lagi goal setting. Nah, apa sih artinya? Happiness atau kebahagiaan yang tadi kita ngomongin tentang from stress to success kan tujuannya maunya happy. Nah, apa sih komponennya? Komponen tiga juga. Komponen tiga juga. Yang pertama ada fun ya, ada sukacitanya, ada senangnya gitu ya. Ada hore-horenya gitu. Unsur fun tuh perlu banget. Coba bayangin kayak sekarang kita lagi webinar, saya nggak tahu nih, how fun are you gitu ya. Apakah metode penyampaian saya cukup fun gitu. Semoga sih iya gitu. Tapi kalau misalnya iya, mendekatkan ke happiness. Yang kedua, engagement. Keterlibatan. Anda terlibat nggak? Ngetik nggak? Nulis nggak? Ya kan? Kalau semakin terlibat, semakin mendekatkan ke happiness. Yang berikutnya lagi bermakna atau meaning. Semakin Anda lihat, oh webinar ini semakin lanjut, semakin saya tahu nih, wih manfaatnya banyak ya. Wih ini saya tahu nih, akhirnya saya bisa memecahkan masalah dalam hidup saya. Wih meaningful banget. Makin happy. Benar nggak? Nah, rumus ini silakan Anda terapkan di kehidupan Anda sendiri-sendiri ya. Masing-masing Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman bisa juga terapin. Misalnya di pekerjaan, how fun sih? Saya di pekerjaan tuh seberapa fun ya? Oh, 1 sampai 10 berapa ya? Saya kalau lagi di pekerjaan, keterlibatan saya berapa ya? 1 sampai 10. Satu, saya nggak terlibat sama sekali. Saya individual kontributor, saya ngerjain sendiri-sendiri aja. Saya kalau lagi makan siang nggak main sama teman-teman. Tapi semakin terlibat, semakin kita tahu, oh saya kenal sama teman saya kenal sama keluarganya, mungkin tahu hobinya, mungkin juga tahu apa hal yang dia suka, musik yang dia suka, dan sebagainya. Kita engage banget. Meaning dalam pekerjaan. Seberapa meaningful pekerjaan Anda supaya mendekatkan ke goal Anda gitu ya. Maksudnya, oh iya saya kerja di sini karena saya pengen mengaktualisasikan diri saya misalnya sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai arsitek yang saya udah belajarin dari lama dan saya pengen aplikasi ini. Saya pengen bisa berguna buat masyarakat. Wah, meaningful banget. Ketika saya kerja, saya berdampak langsung ke masyarakat. Wih, gitu ya. Saya lihat juga, wih, di NQA ngurusinnya ISO, tapi gimana nih ISO-nya? Iya dong, kalau misalnya ada ISO, berarti kan perusahaannya terpercaya ya buat vendors, buat masyarakat yang mau menilai, gila ini terstandar, udah ada memenuhi standar-standar internasional juga dan sebagainya. Wih, berdampak nih kerjaan saya di NQA gitu kan. Jadinya lebih happy nggak? Lebih happy, gitu.
Nah, pakai aktivitas. Aktivitasnya apa sih? Nah, ini dia. Aktivitasnya tadi kalau dilihat dari apa namanya rundown acara, ini adalah cara kita membangun resilience. Resilience itu apa sih? Kalau lagi stres kita membalnya cepat. Supaya tadi ya, kalau lagi ada yang lihat mecahin gelas, nah kita cepat nggak terlalu banyak terpancing emosi gitu ya. Kalau lagi ada kesalahan yang kita lakukan sendiri, kita juga jadi nggak mukulin diri sendiri lebih dalam lagi. Ya, nah resilience ya, resilience ini apa sih? Resilience itu adalah bagaimana kita meningkatkan 4 ketahanan. Jadi bisa dilihat ya, ada fisik, ada mental, ada emosional, ada sosial. Dan bahkan kalau kita meningkatkan level resilience kita, penelitian itu menilai bahwa ini bisa meningkatkan harapan hidup sampai 70 tahun, 10 tahun. Andai kata sekarang ada harapan hidup manusia rata-rata di Indonesia itu 70 tahun, maka bisa jadi 80 tahun. Pengen nggak? Umurnya panjang gitu ya, tapi sehat kaya raya bahagia ya kan? Iya dong, pengen banget ya. Nah, sekarang ini saya akan kasih aktivitas di mana Bapak Ibu ternyata lewat aktivitas resilience ini bisa nambahin 7,5 menit dari hidupnya Bapak Ibu. Dan ini sudah disurvei juga ya. Kalau nanti bahas survei hitungannya agak 2 SKS, tapi nanti saya akan langsung praktek aja. Ini bisa memperpanjang 7,5 menit hidup Anda. Saya percaya, saya dan Anda pasti bisa lakukan ini. Oke, yang pertama, Anda boleh pilih dari di antara 2 gerakan ini ya, ada 2 kegiatan ini. Walaupun kameranya off, saran saya lakukan. Ya. Oke, yang pertama adalah kita lihat ya resiliensi ada fisik, mental, emosional, dan sosial. Kita main 4 ini, kita akan main 4 ya. Pertama Anda boleh pilih, berdiri jalan 3 langkah bolak-balik, berdiri jalan langkah 3 kali bolak-balik, atau kepalin tangan Anda dan angkat ke atas kepala setinggi mungkin selama 5 detik. Cuma 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kayak gitu ya. Ayo coba kita coba. Ya oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi nggak? Mungkin siapa tahu ada yang di rumah sambil jalan sambil ngangkat tangan ya. Nah, begitu Anda udah dapat, selamat. Anda udah dapat yang namanya physical resilience ya, ketahanan fisik ya. Tubuh Anda dapat banyak stres dan ini sebenarnya tubuh kita tuh bisa menyembuhkan dengan cepat juga. Tapi asal kita latih. Kebayang nggak? Kalau kita diam aja, nggak bergerak, maka waduh, ini berarti fungsi kesehatan kita berkurang ya. Paru-paru gerak, kurang, otak kita kurang asupan. Tadi siapa yang pas begini tahu-tahu merasanya, ih, lebih seger ya, gitu. Lebih ini ya, apa namanya, ada stretching dan sebagainya. Begitu turun tangannya, hah, darahnya ngalir. Ternyata darahku mengalir gitu. Nah, itu maksudnya ya, kebayang di situ ya. Oke, kita lanjut ya. Pilih lagi nih. 2 tugas ini. Di antara 2 tugas ini mau pilih yang mana? Mau kiri atau kanan? Menyentikkan jari selama 50 kali, sebanyak 50, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 50. Atau Anda boleh menghitung mundur 100 dikurangin 7. Contohnya 100 dikurangin 7, 93. 93 dikurangin 7, dikurangin 7, dikurangin 7, dikurangin 7. Mau pilih yang mana? Nggak bisa, saya kasih waktu ya. Mau jentikin jari atau mau hitung mundur? Oke, yuk coba. Saya pilih yang jentikin jari. Oke. Oke, nice. Oke, siapa yang tadi udah berhasil menyentikan jari dan juga atau menghitung mundur ya? Menghitung mundur tadi terakhir kali sampai nomor berapa? Sampai angka berapa? Ada yang ngitung mundur? Kira yang ngitung mundur, coba ketik di kolom chat ya. Ngitung mundur sampai sampai ke angka berapa? Saya pengen cek nih. Karena saya tahu jawabannya. Nah, maksudnya apa? Coba bayangin ya, ketika lagi lakukan yang seperti ini, namanya mental resilience. Kenapa nih? Kita jadi bisa banyak fokus kayak tadi. Fokusnya untuk jentikin jari, ada disiplin, ada tekad. Mungkin pas lagi ngitung, pas lagi ini, nih, sampai 50. Ini baru 20 nih. Aduh, tapi tanggung ya udah deh, nambah lagi 30 ya kan? 40 gitu kan. Ada yang seperti itu. Mengatasi tantangan kecil tanpa menyerah, bahkan tantangan yang absurd ya. Ini adalah cara yang tervalidasi secara ilmiah untuk meningkatkan kemauan Anda. Willpower-nya naik. Analoginya gini, lah orang disuruh jentikin jari 50 kali aja nggak jalan, apalagi katanya mau sehat kaya raya bahagia, saya sih nggak yakin gitu kan. Orang willpower-nya dapat nggak? Enggak gitu. Nah ini ada willpower gitu, kebayang ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang mental resilience, nah mental resilience ini kita fokus ke gaya berpikir kita, mindset kita, disiplinnya kita, tekadnya, kemauan kerasnya, willpower-nya di sini. Kebayang ya? Oke, yuk yang berikutnya nih. Anda boleh lihat di YouTube atau googling tentang bayi atau hewan favorit Anda, ya. Tapi kalau nggak apa-apa, saya udah kasih di sini. Nah, ini ada gambar-gambar, Anda boleh lihat dulu ya. Wih, so fluffy ya. Nah, terus kemudian ada hewan-hewan favorit kita juga mungkin gitu ya, yang bisa ada di sini. Dan yang terakhir adalah ini, gitu ya. Nah, ini saya senang nih. Ini adalah yang namanya emotional resilience.
Emotional resilience maksudnya apa sih? Emotional resilience itu ketika Anda sudah lihat ini dan ternyata Anda pas lihat tadi foto-foto gambar-gambar tadi ternyata ada emosi yang kuat, lucu ya atau gemes ya atau aduh lucu banget gitu atau misalnya ini anaknya apa aktif banget, anaknya mulai aktif ya Bun gitu ya. Terus kemudian ini apa namanya punya perasaan yang wah loving banget, aduh lucu banget gitu dan sebagainya. Punya emosi yang kuat, punya rasa curiosity, oh itu binatang apa sih? Oh itu gajah, oh gajah mini ya. Oh itu anak gajah gitu dan punya rasa kasih sayang ya. Inilah ketika Anda meningkatkan yang namanya emotional resilience ya. Ini rumus yang sudah diteliti juga, ada rasio emosi. Rasio emosi itu maksudnya apa sih? 3:1. Kalau Anda mau menegasi, mau menghilangkan satu emosi negatif, ternyata Anda tuh perlu 3 emosi positif. Kebayang nggak? Contohnya kayak tadi, masih ingat cerita mecahin gelas sama mecahin TV? Kalau ternyata tadi emosi negatifnya cuma satu, tapi pecahannya tuh, gila, ini emosi positifnya udah luar biasa nih, nggak cuma satu nih. Wah, dapat dapat mobil gitu kan, udah gitu gratis ya kan, pulang happy, maka TV pecah nggak jadi masalah. Kebayang? Tapi sangat-sangat kuat. Nah, PR-nya adalah rekan-rekan bisa nggak untuk menemukan 3 emosi positif setiap harinya, atau bahkan setiap saatnya ketika kita lagi mau lakukan emosi atau katakanlah kita merasakan emosi yang negatif. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Kenapa? Karena banyak dari kita kadang-kadang melakukannya adalah yang seperti ini, teman-teman. Ya, kita escape ya. Aku mau healing dulu ya. Hari ini healing, besok tetap pening, ya kan? Kenapa? Karena kita overeating, ya kan? Carinya cari rasa kebahagiaan, cari rasa kasih sayang, rasa membeduli diri, ya. Dibilangnya adalah kita makan banyak atau makan yang wow, junk food dan sebagainya, namanya self reward, ya. Tapi jadinya ini escape. Yang berikutnya lagi oversleeping. Udahlah aku hidup ini pengennya santai aja. Tadi emosional, aku mau healing dengan tidur. Oversleeping juga ini escape ya. Berikutnya lagi, substances. Ini nggak cuma alkohol, tapi substances yang lainnya. Ini masuknya alkohol, tapi saya tahu ya, pasti ada zat-zat lain yang menyebabkan adiksi. Kenapa adiksi? Karena pastinya kebutuhan emosional Bapak Ibu tidak terpenuhi. Ya, gitu loh. Bisa jadi ke alkohol, ke drugs bahkan gitu ya. Atau bahkan yang paling mengerikan juga yang kita temukan ini banyak banget sekarang udah mulai terjadi kecenderungan self harm bahkan sampai mohon maaf bunuh diri itu di tentang usianya tuh remaja Bapak Ibu gitu. Semua kenapa? Semua karena kurangnya yang namanya emotional resilience. Kebayang nggak? Tadi untung ya kita udah lihat gambar-gambar tadi emosional kita lebih lebih terjaga ya. Oke, yang berikutnya. Sekarang tantangan nomor 4 adalah silakan Anda boleh jabat tangan kalau temannya ada di sebelah, jabat tangan, genggam selama 6 detik ya kan. Kalau di rumah ada istri, ada anak, ada suami, boleh minta genggam tangan ya. 6 detik dihitungin. Kalau nggak sekarang saatnya kasih say thank you singkat. Boleh di WhatsApp, texting, Facebook, Instagram. Thank you ya buat ini, thank you ya buat itu terserah. Ya kan, thank you ya hari ini misalnya kalau di sini ada Mas Aldo, ada Pak Hendy, Mas Alfon mau kasih japri di WA atau boleh di Zoom, boleh gitu ya. Makasih ya udah nemenin Sabtu-Sabtu, ya kan? Kita webinaran bareng, say thank you. Yang penting say thank you, ya. Oke, saya kasih waktu dulu sebentar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah Sen, biar pada bingung sedikit itu ya kenapa hari ini berterima kasih. Tapi balik lagi, nih ngomongin tentang hal ini, kalau sudah melakukan yang ini, say thank you, genggam tangan dan sebagainya, ini yang disebut dengan bagaimana kita resiliensinya secara sosial, ya, secara sosial resilience, ketahanan sosial. Sebenarnya kita tuh dapat banyak energi dari teman-teman kita, dari tetangga kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita, dan ketahanan sosial yang paling keren adalah bersyukur, gratitude. Ya, thankful gitu. Maka tadi teksnya adalah teks untuk terima kasih ya untuk ini. Mendadak dia juga akan bingung, hah? Kok dapat ini ya? Nah, tapi bersyukur banget ya gitu. Bahkan bersentuhan fisik tuh bisa jadi lebih baik ya. Dan semua kegiatan hari ini yang tadi saya bilang bahwa 4 tadi itu bisa meningkatkan harapan hidup 7,5 menit nih gitu ya dari harapan hidupnya teman-teman. Ini sudah terbukti secara penelitian valid gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikutin, ini ada namanya TED Talk-nya namanya dari Jane McGonigal. Dia adalah seorang gamers ya, seorang game software engineer. Lalu kemudian dia juga meneliti tentang play juga. Kalau mau beli bukunya juga ada, di Indonesia juga sudah ada, namanya Super Better. Nah, rekan-rekan bisa lihat, dia tuh kena kecelakaan dan geger otak. Hampir dia mau bunuh diri juga. Tapi dia pakai konsep gamifikasi untuk menyembuhkan dirinya dan juga menularkan semangat untuk bisa resilience. Nah, ini dia.
ya. Dan ketika teman-teman lagi main tadi, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang secara chemicalnya kita itu keluar dari produksi dari otak kita memerintahkan bahwa keluar chemicals ini. Jadi happiness tuh chemicals nih yang terjadi dari hormon-hormon ini, dopamin ya. Tadi begitu kita lihat tadi ada accomplish goals gitu. Tadi pas lagi menjentikan jari, wih dapat, terus kemudian kita jadinya, ih aku dapat loh. Walaupun simpel kayak gitu, otak kita nggak tahu antara pencapaian kecil ataupun pencapaian besar. Ingat baik-baik ya, otak kita nggak tahu pencapaian kecil ataupun pencapaian besar. Makanya kayak tadi yang saya bilang, orang tuh bisa happy banget dan merasa dopaminnya keluar kalau lagi makan Indomie, lagi adem-adem kayak gini, pakai rawit. Nggak usah yang namanya wagyu-wagyu. Kebayang nggak? Karena udah accomplish nih, desire-nya dapat, needs-nya dapat. Oksitosin ya, oksitosin itu artinya kita kalau ketika muncul ketika ada rasa percaya. Teman-teman sadar nggak? Wah ternyata pas lagi tadi kita lagi lakukan yang activity tadi, teman-teman banyak yang buka kamera. Terus nggak, ih percaya loh, buka kamera loh, oksitosinnya naik. Ya, serotonin ya, serotonin itu adalah kita jadi feeling signifikan ya, jadi feeling important juga buat dari teman-teman kita gitu. Dia merasa diterima juga dan dia bisa merasa bahwa orang lain menerima dia. Ya, serotonin keluar juga ya. Endorfin, endorfin ini adalah sebenarnya adalah ini ya, painkiller alami kita ya. Mendadak kalau tadi kita punya resilience yang cukup bagus, kita punya happiness yang cukup bagus, rasa sakit itu menjadi hilang. Tadi saya cerita, ya kan? Lah, orang mecahinnya bukan gelas, ini mecahinnya TV, tapi kok nggak sakit? Nah, itu dia ya. Siapa di sini pas lagi happy banget ya? Wah, itu mah kalau jatuh juga sakit masih ketawa gitu. Lagi apa segala macam masih ketawa aja. Kenapa? Karena endorfinnya lagi keluar tuh, painkillernya udah nggak berasa ya. Siapa di sini yang kalau ternyata lagi main bola apa sampai keselengkat, jatuh ya segala macam, tuh masih happy aja, pulang happy, besok baru ke tukang urut ya nggak sih bapak-bapak ya kan? Kita main futsal apa segala macam baru ngurut ya kan? Pas lagi main kok happy ya karena endorfinnya keluar semua. So, penting nggak tuh endorfin? Penting banget. Nah, saya lanjut ya, Ibu Bapak sekalian ya. Berapa personality kita punya yang konsepnya dengan DICE ya? Tadi kita udah lihat nih, DICE gitu, D-I-C-E. Apa sih DICE-nya itu? DICE-nya itu adalah ini. Nah, kita ngomongin tentang personality adalah terhubung kembali dengan keadaan otentik yang murni gitu ya, sesuai dengan tujuan hidup kita. Intinya apa? Tujuan hidup kita. Dan artinya apa? Ini personal banget buat Bapak Ibu sekalian. Masing-masing dari kita punya tujuan yang berbeda-beda, punya value yang berbeda-beda. Tapi kita terhubung nih, supaya diri kita tetap otentik, nggak banyak pakai topeng gitu ya. Yang kedua, nah kita unleash nih, kita akan keluarin kekuatan super kita sebagai manusia dengan kemampuan kita bisa belajar, menciptakan, memecahkan masalah ya, menghadapi tantangan. Contohnya apa sih? Contohnya kayak tadi, yang barusan kita mainin kayak tadi ya. Kita mainin contohnya kayak tantangan seperti tadi yang ini, jentikin jari dan sebagainya gitu ya. Ini kesannya absurd tapi ternyata itu sangat-sangat membutuhkan kita punya willpower yang tinggi. Nah, Bapak Ibu boleh nih nanti di-scan aja. Ini adalah link dari Instagram kita biar kita kalau mau terhubung kita bisa lebih terhubung lagi. Dan kalau Anda mau tahu tentang profil bermainnya atau ciri bermainnya seperti apa, ini yang tadi saya bilang, DICE gitu, ada director, ada innovator, ada connector, ada energizer. Apa sih itu? Nah, ini bukan ngomongin tentang kepribadiannya ini, D itu artinya apa, kayak ngomongin tentang MBTI. Bagi Bapak Ibu yang pernah tahu tes MBTI, tahu ya? Ada introvert, extrovert, thinking, judging, gitu-gitu segala macam. Bukan, ini bukan itu. Tapi ini lebih kepada bagaimana saya bermain nih. Saya suka mainnya, suka mainan yang kayak gimana. Maka akan dipandu sama kakak-kakak yang ada di atas sini ya. Ada kakak ungu, ada kakak hijau, ada kakak biru, ada kakak oranye gitu. Nah, kakak yang ungu tuh gimana sih? Kakak yang ungu adalah orang-orang yang suka banget dengan mainnya strategi. Ya, dia seneng ambil kendali, dia biasanya march the team into victory gitu ya. Lalu kemudian mereka senengnya apa sih? Ada escape room ya, ada challenge tertentu. Lalu kemudian ada main board game yang hubungan dengan strategi gitu. Nah di sini makanya kita fasilitasi dengan yang tadi personality yang tadi di sini ya. Ada yang namanya board game-nya gitu. Ada ambil keputusan, ada kepemimpinan yang biasanya kelihatan. Itu tipe-tipe yang akan dijalani oleh teman-teman yang profilnya director gitu, yang lebih suka gaya bermainnya director gitu. Tapi apakah semua orang akan ada di profil ini? Bisa jadi, tergantung kadarnya ya. Nanti kita akan coba lihat. Berikutnya lagi ada yang tipenya innovator ya. Yang D udah, yang I ya. Yang innovator ini adalah lebih kepada creativity. Pokoknya mereka unggul sama yang hal-hal eksplorasi dengan imajinasi, lebih dapetin ide-ide baru, bisa ada strategi-strategi baru, pokoknya yang kreatif-kreatif ya, yang inovatif lah istilahnya gitu. Nah, teman-teman yang innovator ini nanti akan main-main dengan games yang benar-benar eksplorasi ide, yang eksplorasi tentang kreativitas ya, yang bisa hias sendiri, bisa ini sendiri, pokoknya semakin unik semakin bagus gitu ya. Teman-teman yang profilnya innovator. Nah, yang profilnya connector adalah yang kooperatif nih.
kooperatif ya, kerja sama bareng, board game juga bisa, Among Us yang sama-sama nyari nih siapa sih nih yang jadi ininya impostornya ya gitu ya. Lalu kemudian ada lagi yang multi peran ya. Jadi biasanya banyak role play juga. Lalu kemudian bisa tahu assignment-nya misalnya, oh Bapak ini sebagai kepala desa, yang ini sebagai dokter, yang ini sebagai ini kita memecahkan kasus pembunuhan misalnya gitu ya. Nah, karakter itu punya bermain peran, punya koneksinya satu sama lain. Nah, ini bukan lagi-lagi bukan, wah saya tipenya konektor, bukan, tapi adalah orang-orang yang senang dipandu dengan permainan yang seperti ini, dipandu dengan si biru nih, si C ini akan banyak melakukan yang namanya koneksi, gitu. Yang terakhir, kan kita punya dice ya, DICE, dice itu artinya dadu, makanya kita punya logo juga dengan dadu-dadu, karena nanti dengan bermain kita melempar dadu juga Bapak Ibu. Begitu lemparan dadunya keluar angka berapa, nanti kita akan dapat satu spot tertentu, nanti ada tugas, ada penugasan, ada kata-kata blessing card, ada juga action card gitu. Mereka harus gerak dan sebagainya gitu ya. Nah, energizer adalah ketika dia baik banget dengan koordinasi gerak fisik, ada olahraga ya, kompetisi dan sebagainya. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan energi sehingga mesti dihabisin nih energi fisiknya. Nggak bisa duduk-duduk gini doang nih. Pasti udah bosan nih. Teman-teman yang doyan-doyan main olahraga bosan kalau nggak gerak sama sekali. Nah, ini adalah gaya bermainnya kita. Kalau teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu pengen tahu profilnya seperti apa, silahkan. Ini boleh di-scan. Saya kasih waktu dulu sebentar dan rekan-rekan bisa dapetin apa namanya profilnya ya. Nah, profilnya nanti akan dikirimkan lewat email gitu ya. Silakan, saya kasih waktu sebentar dulu ya. Oke, kalau udah di-scan jangan dikerjain ya, karena kalau dikerjain lama ini, jadi ntar aja. Karena itu bentuknya apa namanya untuk Google Form yang Anda bisa isi, tapi nanti aja, nanti kita tunda dulu aja supaya kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Oke, sip, silakan silakan. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Oh, saya baru baca kolom chat kenapa? Karena dilihatin sama pasangan yang ngapain lu, lagi ngapain katanya gitu, lagi angkat tangan dan sebagainya. Tadi lagi aktivitas kayaknya Mas Poko ya. Oke, nah sampai di sini. Nah, saya kemarin juga saya pas lagi googling gitu kan, happiness apa sih gitu kan? Terus kemudian yang taunya keluarnya gambar ini nih teman-teman. Bapak Ibu ada yang tahu nggak nih? Ini gambar apa nih? Ini gambar lagi konser Bapak Ibu ya. Konsernya apa tahu nggak? Konsernya bukan K-pop Bapak Ibu, konsernya Westlife ya kan? Jadul banget ya, tapi ternyata ibu-ibu kita masih seneng gitu ya, tapi ibu kita happy banget gitu ya. Ketika di sini ketika terkoneksi ada fun-nya, ada engagement-nya, dan mereka pasti punya meaning ya, punya keterikatan, punya kebermaknaan tersendiri tentang siapapun idolanya. So, untuk mulai dengan happiness journey ini, udah siap? Saya akan pandu Bapak Ibu, terutama sekarang ini kita tahun 2024, orang-orang lain belum menentukan resolusi tahun baru. Nah, sekarang saya kasih tips and triknya nih Bapak Ibu, supaya bisa menjalani juga dengan lebih baik lagi, supaya lebih happy lagi. Tadi state-nya udah happy ya, kita ajak main-main, kita kasih tahu ya latar belakang teorinya gitu. Maka sekarang state yang bagus banget untuk kita mulai. Balik lagi kepada personality adalah kembali kepada diri kita yang otentik. Kayak ibu-ibu di sini pokoknya otentik aja. Mereka nggak ada mikirin tentang jaim dan sebagainya ya kan. Ketemu sama idolanya ya seneng gitu kan. Ya udah gitu aja, bebas aja. Diri kita yang otentik. Lalu kemudian yang kedua, sesuai dengan tujuannya. Saya yakin ibu-ibu di sini juga pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Oh ya, ketemu sama idola masa kecilnya dulu, masa remaja dulu, dan sebagainya. Oke, thank you rekan-rekan. Kalau bagi Anda yang mau terhubung dengan saya gitu ya, nanti kita bisa kontak-kontakan, ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Ada email kita, lalu kemudian tadi ada kita punya Instagram. Paling banyak sih saya sih sarankan ke teman-teman ke arah Instagram gitu ya, supaya kita bisa terkoneksi. Beberapa program-program kita, banyak kan memang kita 95% itu adalah program-program di corporate sebenarnya. Tapi mulai dari tahun ini, akhir tahun ini kita buat untuk yang publik ya. Contohnya kayak Bravo Placement itu kita buka secara publik. Ada dua model. Satu kita lakukan secara online seperti ini, tapi durasinya lebih panjang, yaitu kurang lebih sekitar 4 jam. Lalu kemudian ada satu lagi yang kita buatnya secara ketemu, itu kurang lebih 1 hari, jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk kita sama-sama bisa reconnect dengan diri kita sendiri, kita balik lagi ke tujuan-tujuan tadi. Jadi di workshop tadi lebih ngomongin tentang tujuan tadi dan gimana kita bisa quote-unquote dapat intervensinya lewat bermain gitu. Karena kalau misalnya ngejar tujuan tapi nggak happy, terus gimana dong? Nah, kan repot ya. Namanya jadi keterpaksaan gitu.
thank you rekan-rekan semuanya sudah mengikuti sampai selesai. Beneran lo tadi bagi Anda tadi yang mengetik angka 1, bener nggak tuh sampai selesai lo? Ya kan itu komitmen. Jadi kalau misalnya udah tulis angka 1 biasanya akan selesai. Tapi kalau biasanya nggak ngetik angka 1 biasanya orangnya udah cabut ya. Tapi biasanya kalau udah ngetik 1 komitmen. Ini yang tadi kita buat dengan engagement ya rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Saya kembalikan mungkin dari tim dari NQA. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Julius. Izin Coach, ada sedikit materi penutup dari kami Coach. Siap, siap, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang setia sampai jam 11.30 lewat ini. Sekali lagi saya informasikan untuk event kita di pagi sampai siang ini free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ada materi tadi yang disampaikan oleh Coach Julius yang luar biasa sekali dan inspirasi. Kemudian ada e-book nanti yang akan dibagikan. Caranya gampang, Bapak Ibu foto atau scan barcode-nya. Nanti akan terhubung ke nomor saya dengan investasi sebesar 150.000 saja. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 item tersebut. Silakan dipoto barcode-nya untuk mendapatkan 3 item tersebut. Kemudian, ini dia untuk e-book-nya. Ini yang related dengan topik kita di pagi hari ini mengenai From Stress to Success. Untuk e-book yang akan dibagikan. Nah, tak ada gading yang tak retak. Jika Bapak Ibu berkenan, foto barcode-nya beri masukan kepada kami untuk kami lebih baik dari waktu ke waktu dengan foto barcode-nya mengisi beberapa pertanyaan agar kami lebih baik ke depannya. Silakan dipoto barcode-nya untuk kami improve lebih baik. Silakan dipoto barcode-nya. Oke. Nah, ya ini untuk NKIA Indonesia Linktree, Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan beberapa media sosial NKIA Indonesia. Nanti di sana ada beberapa informasi mengenai webinar, ISO dan lain-lain. Caranya gampang, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya untuk terkoneksi ke media sosial NKIA Indonesia. Silakan dipoto barcode-nya untuk terkoneksi dengan NKIA Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join webinar sampai sekarang. Saya tutup untuk webinar di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Terima kasih, Bro Jule. Thank you, Bro Putra. Ken. Terima kasih, Om Makasih. Putra. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Coach Julius. See you Terima kasih, ya. terima Terima kasih. kasih. Saya izin leave. Terima kasih Bye-bye. Thank you, Coach. Pak Malik. Mas Aldo, foto saya itu